Oh, dingin di jana. Perkataan mana? Itu bagian.
Para sunina sanana sanamani wajhi wansari wajunudi ususanna wakaramaro swanali janala janala sembati mantu zahra sekali jinane mandari syafian nabi malike hambali nawi rafi jamil bukala hadisin wa nuqra wal mufassirin bi masalikal adila magharibiha sayna mahajir rahmani sabake qaddama ali ba'alwi wa usuri wa puri ajmain sumaila arwahi walidina maatina wa ajdadina masyaina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasilin lil imamil muallifi rahimallahu ta'ala wa daman apa biulum bidarain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun fa'ala hadza yuradu bizurriyati al-aslabu li'annahu minaz-zurrihi wa hadzal wa hadzal khalqu bayasluhu ismul nil asli wan nasali li'anna ba'dahum khuliqa min ba'din wa yajuzu ayyakuna ta'ala hamila abaihim al-aqdamina bi aslabihim zurriyatahum wa tahsisu zurriyati li annal khitaba lil kuffari wala faidata bi wujudihim falam yakunil hamlu hamlan lahum yakunu bal kana hamlan lima fi aslabihim minal mu'minina walam yakul alal fulki ma'a annahul ansabu lil hamli li anna ma'nal hifzi al mustafadi min harfiz zarfi wudkila bil imtinani wa ansabu lima kusida antu sifa antu wa di apa lima kusida min tausifil fulki bi qaulihi al mashhun lamma kanatis safinatu mamlu'atan bi anwa'il makhluqati min siba'il bahaimi wa jawarihil tayri wa huwa ummud dawabi kana hifzu bani adama fima bainahum min asaril lutfil azimi wal qudratil bahirati walaula zalikal i'tibarul latif lakana tausifu bil mashuni bi ma'zulin an maqamil gharabati al mustafadati min ibaratil ayat li annal qarara alal fulki sakili ahwanu minal qarari alal fulkil khali al khafifi
Ya, lanjutan bacaan kita ya, masuk kepada ayat berikutnya nih dalam surat Yasin, yaitu wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun gitu ya. Allah berfirman tuh ya dalam ya surah Yasin, itu wa ayatun, dan tanda-tanda ya kebesaran Allah ya, kekuasaan Allah, lahum bagi mereka nih ya, bagi orang-orang kafir tuh ya, anna hamalna zurriyatahum, bahwa kami bawa ya anak cucu mereka fil fulki ya, di dalam perahu ya, di dalam kapal tuh ya, kapal air ya, fil fulki al mashhun ya, yang dipenuhinya ya, artinya yang kapal air yang penuh gitu ya. Nah ya, jadi tanda-tanda kebesaran bagi Allah, bagi mereka nih orang-orang kafir Quraisy ya, kata Allah, saya bawa mereka tuh anak cucu mereka di dalam perahu, dalam kapal yang penuh isinya kita ya. Nah, fa'ala haza, maka dengan dasar ini, ayat ini nih gitu ya, yuradu bizurriyati al aslafu ya, yang dimaksud dengan kata hamalna zurriyatahum tuh, zurriyah anak cucu mereka itu siapa tuh ya gitu ya. Nah ya, yang dimaksud dengan zuriyah itu ya, zuriyah al aslafu ya, itu orang-orang yang lebih dulu, yang duluan ya, dari Nabi Nuh tuh gitu ya. Li'annahu minaz-zarra'i ya, karena mereka itu orang-orang yang duluan itu termasuk daripada juga zurrah ya, keturunan anak cucu ya mereka tuh gitu. Wa huwal khalqu, yaitu termasuk di itu adalah bilangan daripada makhluk Allah juga gitu ya, kita ya al khalqu tuh kita ya. Ya wal khalqu fa yasluhul ismu lil asli wan nasali, maka cocoklah nama tersebut itu ya dipakai kepada yang asal tuh ya. Ya, nah asal tuh artinya ya nenek moyang ya, mereka tuh wan nasal, dan juga keturunan gitu ya. Li'anna ba'dahum khuliqa min ba'din, karena sebagian mereka nih ya, orang kafir Quraisy tuh ya, karena orang kafir Quraisy itu lihat naba'dahum tuh khuliqa min ba'din, itu dijadikan dari sebagian mereka tuh orang-orang yang duluan gitu. Nah, wa yajuzu, maka boleh ya diartikan ya, annal ayyakuna Allah ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala hamila aba'ahum al-aqdamina fi aslabihim, maka boleh itu diartikan bahwa Allah membawa tuh bapak-bapak mereka yang dahulu itu dalam ya sulbi mereka katanya, yaitu fi sulbi fi aslabihim, yaitu zurriyatahum, yaitu anak cucu mereka ya. Ya itu ya. Nah, itu ya. Jadi ini pengertiannya daripada kata-kata wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun ya. Itu tanda kebesaran tuh Allah, yaitu Allah bawa anak cucu mereka. Siapa yang dikatakan tuh anak cucu gitu ya, zuriyah. Nah, jadi di sini diartikan tuh yang dikatakan tuh zuriyah itu al-aslab, yaitu orang-orang yang lebih dulu gitu ya, dari Nabi Nuh nih gitu ya. Nah, dari Nuh itu termasuk masih zuriyah ya, masih keluarga anak cucu gitu ya, zuriyah tuh gitu ya, gitu ya, karena itu termasuk daripada makhluk Allah yang cocok diartikan kepada ya aslam asli dan nasal, yaitu kepada yang nenek moyang mereka dan juga ya nasab-nasab keturunan mereka. Jadi yang masih keturunan
turunan tuh dari atas sono disebut yaitu zuriat gitu ya. Jadi zuriat tuh bukannya artinya zuriat tuh cucu aja di bawah gitu. Jadi cucu tuh zuriat bisa diartikan di atas. Jadi umpama engkong kita tuh gitu kan, engkong kita kakek kita, nah ke bawah. Jadi jangan kita kata tuh kalau yang namanya zuriat tuh berarti cucu kita tuh ke bawah gitu, bukan ya. Jadi dikatakan tuh zuriat bisa dari atas gitu ya. Jadi dari engkong kita tuh, nah ya terus gitu kan. Nah ya kepada ke bawah dah tuh. Nah itu disebut zuriat ya, disebut anak cucu gitu ya. Nah zuriat tuh gitu. Tuh ya ini pengertian zuriat gitu ya. Nah gitu ya. Nah jadi dari bapak-bapak mereka tuh gitu ya. Kita ya. Itu zuriat tuh gitu. Nah li'annahum ya kulika min ba'din, karena mereka sebagian mereka itu Allah ciptakan dari mereka juga kan, dari turunan kita tuh ya kayak kita umpama kakek kita kan ya, kakek kita di atas kan, nah kakek kita kan punya anak tuh kan cabang-cabang, nah gitu ya. Nah dari situ kan dari umpama kita dari bagian umpama kakek kita kan ada anaknya umpama ya si A, si B, si C kan gitu. Nah umpama kita dari si yang A nih, nah nanti dari anak yang si B atau C itu, nah itu juga termasuk zuriat juga ya, karena dari semua tuh diciptakan dari sono, dari kakek kita gitu ya. Kakek kita nih di atas di awal, nah keturun tuh ya gitu kan. Nah ya kepada si A, si B dan C, nah dari si A turun ke kita kan, nah dari B turun siapa umpama ya siapa ya siapa ya, nah di C gitu. Nah jadi antara kita tuh jadi nah itu termasuk zuriat gitu ya. Nah itu ya kalau istilah kita ya sini dari datok dah kan gitu ya. Oh datok kan berarti kan di atas tuh ya, jatuh terus kuno. Nah dari datok kan terus suno gitu ya. Nah itu termasuk zuriat gitu ya. Itu yang dikatakan tuh hanya Allah bawa tuh zuriat mereka ini. Allah lagi ingetin kepada orang kafir Quraisy ya, biar pada sadar gitu ya, gitu kan ya. Allah tentu kebesaran Allah tuh gitu ya, dari anak cucu dulu tuh bahwa sampai kamu sekarang nih gitu ya, berarti kamu juga masuk turunan dari ya ke sono gitu ya. Nah gitu kan tuh ya nyalakan lagi. Nanya payah seluruh ya ismu lil asli wan asal. Kenapa dikatakan tuh cocok dia ambil nama itu kepada yang dasar dan turunan, li'anna ba'dahum khuliqa min ba'din, karena sebagian dari mereka itu diciptakan, Allah ciptakan dari sebagian mereka juga di atas ya, dari turunan gitu ya, min ba'din. Wa yajuzu ayakuna Allah taala kamila abahum al-aqdamina fi aslabihim. Boleh juga diartikan zuriyah itu ya gitu. Terus tadi situ ya titik tuh. Nah, boleh juga diartikan zuriyah itu ya gitu. Ayakuna Allah taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala tuh hamila abahum al-aqdamin fi aslabihim. Allah membawa nama bapak mereka itu yang dulu-dulu tuh di tulang sulbi mereka gitu ya. Jadi dari bapak-bapak kita tuh, kongkong kita itu ya di tulang sulbi mereka itu berarti udah ada nama keturunan kan gitu ya. Dari kong kita tuh gitu, kong kita siapa nih kono. Nah berarti tuh Allah udah ya udah ciptakan tuh, ada tuh nama bakal habis dari kita tuh, dari kong kita tuh turun bakal ada nah nama kita gitu ya kan gitu ya. Tuh gitu tuh yang dikatakan tuh boleh diartikan zuriyatahum, jadi dibawa dari sono gitu. Allah udah simpen tuh ya, dari tulang sulbi kita tuh, tulang wingkong kita tuh bakal ada nama kita gitu ya. Nah gitu ya, tuh pengertian sebagian seperti itu gitu, dikatakan yang namanya ya zuriyah tuh gitu, minal aqdam bi aslabihim. Nah itu zuriyatahum gitu ya.
Nah, tuh ya. Jadi tuh dari situ dulu ngomong kita siapa kan gitu ya. Gitu kayak Haji Ansori kan, ya dari Haji Norjan ya kan gitu ya. Jamang Haji Norjan kita ambil sono, ya tasan lagi sono kan gitu. Nah, dari Tambik tuh udah ada dari tulang sulwi dia tuh Tambik tuh bakal turun tuh ya. Ada Haji Norjan ya, ada Haji Amang kan gitu ya. Nah, bakal ada Haji Ansori kan gitu. Hah? Ngapa tuh? Yang bawaan aja. Iya ke bawah lagi ada nanti kan gitu. Ya kalau dari Haji Ansori kagak ada kan, nah dari apa? Ya kan yang lain ada gitu kan. Kalau sekarang istilahnya ada gennya kali ya? Iya mungkin juga kali istilahnya gitu gen-gen ya. Iya dari itu dah tuh terus dah tuh ya gitu ya. Tuh dari itu gennya itu terus turun. Nah gitu ya. Itulah Allah kasih itu dari sebagian apa tuh menafsirkan kata-kata zuriyah tuh gitu ya. Gitu yang tadi itu awal ya, berarti pengertian yang awal itu dimasukkan kata zuriyah tuh berarti kan dari engkong gitu sono enggak gitu ya. Di sebelum gitu tuh itu engkong gitu termasuk masih zuriyah. Nah kalau yang belakangan ini yang dikatakan zuriyah tuh dari engkong kita sono, nah arti kita ke bawah jadi nggak ngatas. Yang kedua nih yang belakangan nih pengertian yang ini jadi nggak ngatas. Kalau yang tadi kan ngatas tuh ya pada engkong kita. Nah kalau yang belakangan nih berarti ke bawah dari engkong gitu tuh, nah turun tuh gitu ya. Ya engkong datok gitu tuh kan gitu ya. Nah gitu tuh ya. Nah gitu ya. Nah ya. Nah, hamilah aba'ahumul aqdamin fi aslabihim zurriyatahum wa tahsisu zurriyah ya. Di sini Allah menentukan wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum. Allah bilang kata-kata zuriyah ya, itu maksudnya apa tuh? Allah tuh khususkan zuriyah li annal kitaba lil kufari gitu ya, karena nih kitabnya ya, Allah tuh bicaranya kepada orang-orang kafir gitu ya. Nah itu ya gitu. Nah, wala faidata fi wujudihim ya, maka enggak ada faedahnya dengan adanya mereka ya, gitu ya. Dengan adanya mereka tuh enggak ada faedahnya. Adanya di mana? Di perahu tuh, di perahu Nabi Nuh kan gitu. Hanya kan waktu perahu Nabi Nuh kan enggak bawa orang kafir. Ya. Perahu Nabi Nuh tuh, yang perahu itu tuh nggak bawa orang kafir enggak, ya anaknya aja sendiri yang kafir enggak, ya nggak ngikut kan, jadi yang dibawa tuh gitu ya, yang percaya sama Nabi Nuh gitu kan, tuh orang tuh yang berbuat orang tuh ada dalam riwayat kan ada 40 orang, ya laki perempuan gitu, ya, nah itu yang dibawa di situ tuh bukannya nggak ada orang kafir, jadi orang semua yang iman, ya percaya pada Allah dan kepada Nabi Nuh gitu. Nah Allah nyebutnya di sini ya orang kafir, hanya Allah tuh nggak khususkan kepada orang kafir masuk di situ gitu. Ya Allah bilang tuh zuriyah, jadi yang keturunan yang ya sama datu ya yang beriman kita ya. Nah lil kufar tuh kenapa la faidata fi wujudihim, karena nggak ada faedahnya dengan adanya mereka tuh ya di perahu tuh ya gitu. Falam yakunil hamlu hamlan lahum, tidak ada yang dibawa tuh di dalam perahu itu membawa mereka orang kafir. Ya, hanya Nabi Nuh waktu ambil tuh ya itu anaknya gitu ya bunaya ya gitu kan irkam ma'ana gitu kan, anakku udah naik sini perahu gitu ya jawab anaknya kan qala sa'awi ila jabalin ya simuni minal ma, kata anak itu anak Nabi Nuh bilang enggak Mbak ya, saya mau naik aja ke gunung yang bisa melindungi daripada air gitu ya. Nah gitu ya, dia mau naik tuh gunung tuh ya yang tinggi, yang dianggap tuh kalau tinggi kan air nggak sampai sono gitu ya simuni minal ma ya, saya dipelihara dijagain dipelihara oleh gunung tuh dengan dari air itu minal ma
ya gitu ya. Ini nggak mau tuh Nabi itu ya. Nah akhirnya kan ya tetap tenggelam juga kan tuh, air meliwatin daripada gunung itu gitu ya. Hanya begitu tuh anaknya udah lagi ya kalau pengakuan gitu kan ya, Nabi apa tuh ya, Nabi Nuh kan minta ya, Rabbi innahu min ahli kan gitu, kata Nabi Nuh ya, sungguhnya tuh anak tuh itu, anakku tuh adalah keluarga saya gitu ya. Nah ya, nah akhirnya kan Allah jawab laisa min ahlik, itu bukan keluarga kamu. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Itu tuh ya, gitunya Allah bilang laisa min ahlik, itu bukan anak kamu, bukan gitu ya. Nabi Nuh kan akuin anaknya gitu. Hanya Allah nggak bawa kemari kan, nggak masukin ke dalam perahu Nabi Nuh ya, karena mereka nggak percaya, nggak beriman pada Nabi Nuh. Hanya di sini Allah ya, jadi Allah sebut tuh kalimat tuh zuriyah, tapi nggak masuk daripada kalangan yang tidak beriman gitu ya, gitu ya, gitu ya, karena nih Allah udah kitab ya kepada orang-orang kafir tuh gitu ya. Nah jadi gitu ya, falam yakunil hamlu hamlan lakum ya, tidak ada yang dibawa oleh perahu itu, yaitu membawa mereka orang kafir, balkana hamlun lima fi aslabihim minal mu'minina, bahkan yang dibawa dari tulang sulbi mereka yaitu orang-orang yang mukmin ya. Jadi yang ikut tuh ya, yang ikut Nabi Nuh tuh di perahu, nah itulah yang dibawa tuh ya, yaitu yang ada di dalam tulang sulbi, artinya yang belum lahir gitu ya, yang bakar beriman gitu ya. Nah gitu ya, ma'annahu ya gitu ya, minal mu'minin walam yakul alal fulki ma'annahu al ansab, maka tidak ada di dalam perahu tuh ya daripada keturunan itu tuh zuriyah. Nah tapi ma'annahu al ansab lil hamli, tapi itu cocok yang dikatakan yang dibawa gitu ya. Nah itu kan ya, di dalam perahu Nabi Nuh itu kan ya semua kan temannya orang-orang yang apa tuh, yang gede-gede doang kan ya, itu yang 40 orang tuh gitu ya, nggak ada yang lain itu, nggak ada yang anak kecil, nggak ngapa kan gitu. Jadi yang gede itu semua ada di situ. Nah yang dikata anak cucu mana kan gitu ya, yang dikata anak cucu tuh mana. Nah ya, yang dikatakan anak cucu itu jadi yang dibawa tuh amalna huzuriyatahum tuh, Allah bawa tuh anak cucunya di mana adanya. Nah di perahu kan nggak ada, jadi yang ada di dalam tulang sulbi gitu, yang dari keturunan dia nanti orang-orang yang beriman gitu ya. Nah tuh ya gitu ya, karena waktu zaman Nabi Nuh tuh ya kebanyakan orangnya semua ada kafir tuh ya. Ya setiap Nabi Nuh kasihkan nasihat satu apa kan, mereka kan semua apa ya, nah, nggak mau nerima kan. Bahkan mereka mengatakan Nabi Nuh itu innahu majnun, orang gila ya. Mereka sambil buka bajunya lempar-lemparin kan gitu ya. Ini kan Nabi Nuh dalam apa tuh ya, nah dalam doanya minta Rabbi ya Allah habisin dah semua ya gitu ya, itu ya, karena mereka tuh layak didu illa kufaran ya, karena mereka tuh orang kafir ya, itu nggak akan melahirkan kecuali dia nanti melahirkan orang-orang kafir gitu ya. Jadi habis nama Nabi Nuh tuh, habis kan karam lah semua habis. Jadi yang ada tuh ya, nah ya dari zaman ya gitu aja yang ada di perahu dah tuh, di kapal Nabi Nuh. Nah dari dia dah baru kembang lagi. Ini dikatakan sebut tuh Nabi Nuh itu ada Adam kedua kan ya, setelah Nabi Adam yang pertama ya, habis tuh turunan tuh Nabi Adam, terus anaknya itu sini Nabi ya, ya Nabi Sis, terus nah ya Nabi Idris, terus Nabi Nuh kan. Nah gitu, nah habis Nabi Nuh kan habis tuh dari semula lagi dah tuh. Nah dari Nuh turun lagi baru nanti Nabi Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim dah tuh, terus baru ya. Nah gitu banyak lagi dah tuh gitu ya. Nah yang zaman Nabi Adam habis itu ya. Nah itu ya, jadi yang dibawa tuh hamlan lahum ala kulli hamlin ya, gitu min aslabihim tuh ya. Nah gitu ya.
minal mukminin tuh ya. Hamli minal fi ashabi minal mukminin. Walam yakul alal pulki ya, itu enggak disebut ada di dalam perahu tuh. Ma'anahu al ansab lil hamli. Nah, serta yang kalau dikatakan di dalam perahu itulah yang paling cocok ya disebut dibawa tuh. Fa inna ma'nal hifza ya wa anna ma'nal hifzi al mustafad min harfi dzarfi. Karena kata-kata hafaz itu ya itu adalah ya yang diambil daripada huruf dzarab gitu ya, harfu dzarfi itu. Nah, udkhila dimasukkan ya fil imtinani ya, itu di dalam suatu ya cobaan-cobaan tuh gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ya jadi Allah sebut tuh ada di dalam itu pemeliharaan tuh Allah pelihara. Nah, itu ada cobaan macam-macam datang. Wa ansabu lima kusida min tasmin tausi fil pulki bikaulihi al-mashun. Ya, yang paling cocok tuh ya lima kusida min tasfi fil pulki, yaitu mensifatin kata-kata perahu tuh puluk, yaitu bikaulihi al-mashun, yaitu dengan kata-kata yang penuh gitu ya. Kan kalau perahu kapal kan ya gitu disifatin tuh perahunya penuh apa kosong gitu ya, penuh apa kosong gitu ya. Allah kala fil pulkil masun ya, di dalam perahu yang penuh ya gitu ya. Nah, isinya tuh gitu ya masun. Lima kanati safinatu mamlu'atan bi anwa'il makhluqati, karena ya perahu itu dikatakan penuh tuh padahal kan orangnya teman dikit kan gitu ya. Kalau manusianya aja kan tadi 40 orang, nah perahunya kan gede ya. Nabi Nuh kan bikin berapa tuh ya, berapa zirah tuh panjangnya dengan lebarnya kan, nah, gitu ya. Masalah 70 zirah apa 70 zirah kan berarti 35 meter ya kan, gede kok 30 meter ya. Nah, lebarnya tuh berapa tuh gitu. Nah ya perahu tuh kan gitu ya, kayak kapal lah. Kapal di itu kan kita lihat kan kecil tapi isinya penuh kan. Kapal tuh kalau di gituan di pelabuhan kan lihat tuh ya, yang ke apa tuh ya, ke yang Sumatera tuh anu kalau nyebrang kan lihat itu tuh mobil truk aja masuk berapa puluh mobil gitu ya. Kalau kita lihat kan dari itu kan kayaknya kecil padahal penuh gitu. Nah, ini juga Nabi Nuh bikin tuh kapal gede gitu. Nah, teman ya kok ya orangnya tuh dikit banget gitu ya, manusianya nih cuma 40 orang. Nah, kok dikatakan kapalnya penuh gitu ya, sedangkan orangnya dikit isinya. Kok dibilang penuh tuh sama Allah bilang fil pulkil mashun, di dalam ya kapal perahu yang penuh isinya. Nah, orangnya 40 ya, kalau 30 meter kan itu kelegaan gitu. Nah ya itu dikatakan tuh penuh karena apa? Karena kapal itu mamlu'atan bi anwa'il makhluqat, karena kapal itu perahu itu diisi dengan macam-macam makhluk ya. Jadi bukan manusia aja yang ada di situ ya. Seperti apa nih? Min sibail bahaim, yaitu dari binatang-binatang buas itu ya. Jadi binatang buas tuh dimasukin situ kan ya, ada macan, ada gajah, ada beruang, ada apa semua kan. Jadi semua tuh binatang-binatang yang ada di bumi itu waktu itu diambil tuh Allah perintahkan, ambil sepasang-sepasang ya, macam kayak macan ya itu kan, yang laki berumpaan, gajah berumpaan ya, pelagi gitu kan, kuda, kambing, apa yang binatang buas tuh semua kan gitu ya, bawa tuh semua dibawa tuh gitu ya. Nah gitu ya, dibawa tuh semua binatang-binatang buas tuh. Nah semua jawarihul ya tair, kemudian juga burung-burung tuh jawarih ya. Jawarih itu artinya burung-burung yang bisa jadinya apa tuh ya, yang punya cakar yang apa tuh kuat-kuat, yang bisa itu ya, cakarnya macam burung elang, burung goak kan gitu ya, gitu kan tuh yang punya cakar-cakar itu tuh ya, yang haram dimakan tuh orang gitu kan. Nah ya, nah itu dibawa tuh gitu ya, bawa tuh burung-burung itu. Wa huwa umud dawabi
itu termasuk ya daripada umud dawab, yaitu ya induk ya dari ya binatang-binatang yang melata di bumi ini ya. Di bawah ada tuh semua ya kayak macan. Wah, nah, kan dia dengan dua kan nanti dia lahir tuh kan gitu ya. Setelah apa tuh mendarat kan ring, nah itu tuh karena habis itu semua gitu ya. Yang zaman Nabi Adam kan ya semua kan ada tuh itu ya. Nah begitu Nabi Nuh tuh ya diambil dikaremin. Nah kalau nggak dibawa kan mati semua kan itu ya, mati. Nah ya Allah suruh tuh supaya jangan mati habis. Nah bawa tuh ya induknya dah ya. Nah dasarnya tuh ya dua-dua dah tuh ya. Nah gitu tuh dibawa tuh gitu ya. Nah jawariku tuh wa huwa umudawab ya kana hifzu bani adama bima bainahum min asaril lutfil azimi wal qudratil bakirati, dan memelihara tuh anak manusia, artinya memelihara manusia bima bainahum yang ada di antara mereka tuh ya gitu ya bima bainahum min asaril lutfil azimi. Ini adalah merupakan tanda ya asar tuh ya, itu merupakan tanda daripada ya kasih sayangnya Allah ya yang besar tuh. Wal qudratil bakira, dan merupakan kekuasaan Allah tuh yang jelas gitu ya gitu. Walau lazalikal i'tibaru ya gitu ya allatifu lakana tausib bil mashuni bima zulin ya. Walau lazalika, kalau bukan karena seperti itu ya wizalikal itibar, kalau bukan seperti itu tuh ungkapan ya gitu ya al-lutfi ya, yaitu ungkapan yang kasih sayangnya tuh Allah, laka nataswifu ya bil masuni, maka jadilah mensifati dengan kata-kata perahu yang penuh itu bima zulin, itu adalah satu kesalahan ya gitu ya. Jadi ya mengatakan tuh fulkil mashun itu kalau enggak disertai itu dengan binatang-binatang yang ya dasar tuh induknya, itu mengatakan tuh perahu itu penuh, itu salah ya. Karena apa isinya? Mana orang doang dikit 40 orang nih, dengan perahunya gede kan gitu ya. Nah ya berarti kan kosong ya. Ngapa dia Allah bilang penuh kan gitu. Nah ya jadi diisi dengan ya macam-macam binatang tuh gitu ya. Wow, ada tuh macam-macam binatang tuh Allah kasih suruh bawa Nabi Nuh ya, jangan ya ditinggal, jangan apa ya nggak dibawa, karena sebagai ya perkembangan nanti berikutnya dah tuh ya. Hanya dari Nabi Nuh lagi kan baru kembang lah tuh orang dah. Nah ada tuh orang waktu itu kan sedunia tuh ya baru segitu kan ya. Waktu itu zaman Nabi Adam kan baru sekitar ya keluarga dia aja tuh ya, Adam, Nabi Idris kan ya Wisis tuh. Nah itu baru sekitar gitu aja, paling ya baru berapa orang aja kan. Nah habis tuh nah lahir Nabi Nuh. Nah Nabi Nuh ya udah banyak kan, nah karena nggak beriman, nah akhirnya kan dikaremin lagi, dihabisin lagi, bikin dari mula itu ya. Nah ya baru tuh dari Nabi Nuh baru kembang lagi sampai ke kita dah gitu ya. Nah itu ya. Nah itu ya Allah bilang tuh filkul masun. Nah begitu ya, karena dibawa dari manusia ya, dari apa tuh ya, dari macam-macam binatang tuh semua dibawa gitu. Kalau enggak terisi dengan macam-macam binatang itu dikatakan penuh, itu bima zulin ya, berarti enggak benar tuh gitu ya. Ya bima zulin an maqamil qarabah ya al mustafad gitu ya, qarabah ya gitu. Min ghairi ya min ibaratil ayat, dari ya ungkapan ayat tersebut ya. Li anna qarara alal
alal pulkil sakili ahwanu ya gitu ahwanu minal qarari alal pulkil khali ya at-tahbibi gitu ya karena mantepnya tuh ya qarar ya mantepnya tuh kapal yang isinya penuh gitu ya kama ya gitu di anak qarara alal pulkil sakil karena mantepnya tuh ya atas kapal yang berat yang penuh itu ahwanu itu lebih ringan minal qarari alal pulkil khali dari mantepnya kapal yang kosong yang ringan ya jadi kalau kapal kan perahu isinya penuh itu kan lebih mantep ya gitu kan tuh sisinya penuh nih kan lebih mantep tuh gitu nah dibanding daripada kalau kosong kan nah kalau kosong kan ketiup angin kan goyang dia itu ya nah kalau penuh kan ya gitu kan nah ya berarti kan dia enak isinya mantep jalan apa semua coba kalau kosong ya tiup angin ya goyang tuh gitu ya nah ya sama juga mobil kan gitu ya kalau kosong tuh larinya cepat gimana ya melayang kan gitu nah coba kalau isinya penuh ya dilari cepat ya nah gitu kan lari cepat tuh mantap kan gitu nah apa ya kapal gitu juga gitu ya ini nah tuh ya nah seperti itu katanya bila qarar alal pulkil khali al khafif walidzalika oleh karena itu lam yusafil pulku bihi ya tidak disifati itu ya nah ya dipunya kapal tersebut dengan itu ya dengan yang kosong gitu ya jadi Allah sifati fi pulkil mas'un ya pada kapal yang isinya penuh gitu ya gitu, supaya mantep tuh gitu ya fi qauli ta'ala wa 'alal fulki tuhmalun ya di atas perahu tuh di atas kapal mereka itu dibawa tuh ya nah itu ya gitu tuhmalun wa khalaqna lahum mim mislihi ya Allah berfirman berikutnya dan kami jadikan lahum bagi mereka mim mislihi dari seperti dia ai ya misli jinsil fulki yaitu seperti bentuknya kapal ya perahu gitu ya Allah jadikan tuh seperti itu yang sama seperti itu apa tuh mayar kabun yang mereka ya jadi apa mereka untuk mengendarainya tuh ya jadi enggak apa ya seperti itu perahu kalau bikin ada sesuatu yang bisa kayak perahu yang bisa dinaikin buat jadi kendaraan nah seperti apa di sini Allah bilang tuh mayar kabun minal ibili ya itu onta ya jadi onta tuh nah kalau di air tadi kapal nah di darat onta tuh gitu ya Allah jadikan tuh onta buat bawa barang-barang kita tuh buat pergi kemana tuh dulu ya zaman Nabi kan ya gitu ya belum ada kendaraan nah jadi Nabi pakai kendaraannya pakai onta kan gitu ya Nabi itu hijrah ya dari Mekah ke Madinah yang jaraknya tuh 500 kilo ya gitu kan nah itu pakai onta kan ya Nabi kan jalan ya Nabi dengan Abu Bakar tuh ya naik onta terus nggak ada ya mobil mana ada ada mobil kayak pesawat gitu ya nah ya jadi nggak auto kan jalan nah itu Allah jadikan sama ya seperti dia apa tuh ya di air nah pakai perahu gitu ya di air pakai perahu nah di darat nah itulah pakai onta tuh gitu lalu jadikan dia bimislihi mayar kabun ya seperti perahu yang mereka jadikan sebagai kendaraan gitu ya nah yang kabun minal ibili fa innaha supunul barri karena ibil itu onta itu adalah sapinah ya itu perahu darat
Ya, kalau tadi pulki kan perahu air. Nah, ini perahu darat itu. Ya. Nah, itu ya. Allah bikinin tuh seperti itu, jadiin tuh ya. Bikin onta, ya kuda kan itu ya, himar. Nah, ya buat jadi kendaraan gitu ya. Nah, sekarang nggak seperti itu lagi, tuh nggak dipakai lagi. Nah, Allah bikinin mobil itu ya, ciptain tuh mobil itu kan ya, gitu ya, di darat tuh kalau bikin ini dah mobil macam-macam lah tuh pada alokasi otak gitu untuk berpikir ya. Nah, bisa buat bikin apa, bikin mobil kan tuh ya, kemudian tuh ya bikin mobil ya. Nah, ya buat kendaraan ganti daripada ya onta terlalu lama ya. Nah, dibikinin sama Allah seperti itu. Ini mudah tuh ya, Allah kasih otak tuh ya, berpikir dapat tuh bikin ya mobil, kereta kan gitu ya. Nah ya, nah terus lagi berkembang lagi, Allah kasih jadi bikinin lagi yang buat di udara ya, pesawat dah kan gitu ya. Tuh ya bikinin macam-macam buat ya, mereka ya kabun, mereka buat ya jadiin kendaraan tuh gitu ya. Nah, inilah ya wa ayatul lahum tuh ya, tuh tanda-tanda kebesaran Allah ya, Allah bikinin kasih gitu ya. Nah tuh ya. Nah ya, yarkabun tuh ya bilang ini supunil bar au mislu palakinokin alaihi salam, atau au misli pulkinokin alaihi salam, atau seperti Allah menjadikan seperti ya perahunya Nabi Nuh, minas supuni daripada ya apa tuh ya kendaraan laut tuh, wazawarik atau zawariknya gitu ya. Ya zawarik tuh ya, zarikun itu adalah kayak perahu-perahu dah ya, sampan gitu ya. Nah, itu motor-motor boot dah gitu ya. Nah, itu ya zawarik ya. Indah ya, selesailah ya pembahasan ini ya, tafsir Ibnu Kamal Basah. Ini tafsir ya, jelasan Ibnu Kamal Basah nih. Qala Imam Abu Lis ya, berkata Imam Abu Lis As-Samarqandi ini, ruwiya ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala radhiyallahu anhu ya gitu ya, radhiyallahu anhuma ya, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ya anhuma ya, annahu qala, kata Ibnu Abbas bilang, lama amarallahu ta'ala Musa alaihi salam bizakati, tatkala Allah perintahkan Nabi Allah Musa alaihissalam dengan keluarin zakat gitu ya. Ya, Allah perintahkan Nabi Musa ya untuk kewajiban ya zakat nih. Qalal Qarun ya, berkata si Qarun nih ya, innallaha amarani an nukhrija zakata nukhrija zakata malika itu Fa'ti min kulli mi'atai dirhamin khamsatu darahima gitu ya, kata si Qarun nih gitu ya, innallaha amarani, Allah perintahkan kepada saya gitu ya ya, Allah perintahkan pada saya anu kerja zakat malika ya, kan Nabi Musa ini ya, kepada Nabi gituan ya. Nah, ke si Qarun nih gitu. Tadi kan sono Allah perintahkan Nabi Musa untuk zakat nih. Nah ya, kemudian Nabi Musa bilang qala li Qarun tuh ya, Nabi Musa bilang si Qarun ya, Qarun ini orang kaya ya, orang yang paling banyak duitnya zaman Nabi Musa tuh. Inna mafatihahu latanu ya, dipunya anak kuncinya gitu ya, 70 gerobak gitu ya. Nah itu ya tuh si Qarun tuh. Nah Allah wajibin tuh kepada Nabi Musa untuk ya keluarin zakat. Nah Nabi Musa bilang kepada Qarun nih gitu, innallaha amarani an nukhrija zakata malika, kata Nabi Musa kepada Qarun, sungguhnya Allah perintahkan saya supaya kami keluarkan zakat, kamu keluarkan zakat harta kamu. Fakti berikanlah min kulli mi'atai dirhamin khamsatu darahima, berikanlah ya dari setiap 200 dirham 5 dirham. Berapa persen tuh ya,
ya 200 ya. Nah, dirham ya dikeluarinnya 5 dirham per 40 ya. Ya. Nah, kita ya berempat itu buat 40 tuh ya. Nah, dirham. Palam yarda ya, maka si Korun nggak redok, nggak mau nerima, nah banyak. Hah? Iya, gede gitu. Ya. Ini dalam riwayat tuh katanya awalnya tuh ya Nabi Musa tuh Bani Israel itu Allah perintahkan tuh untuk keluarin zakatnya tuh separuh. Gitu, ya separuh kita punya harta. Jadi kalau kita punya harta tuh 1 nisab, ya gitu separuhnya keluarin. Itu ya habis ya. Iya separuhnya ya itu ya kayak kita sekarang dah ya. Kalau 1 nisab kan kalau ukuran kita sekarang kan gitu 80 gram 80 gram kali 3 juta sekarang kan 3 kali 8 berapa 24 kan 240 juta. Nah Qurannya separuh ya 120. Nah udah habis punya duit, modal nih habis. Dia nggak mau tuh ya Bani Israil waktu itu. Nah akhirnya Allah kasih keringanan datu lagi gitu ya. Jadinya nah ya tuh ya. Jadi kata Nabi Musa ya dikeluarin tuh tiap 200 ya dirham itu 5 dirham ya 200 bagi 5 gitu ya. Nah gitu ya. Nah dikeluarin tuh gitu. Nah palam yarda si Korun nggak redok, nggak nerima banyak. Ya kalau kita duit kita cuma pas segitu sih nggak banyak emang. Tapi kan kalau duitnya tuh ya miliaran, triliunan, ya kayak kita tuh 2,5% tuh. Ya 2,5% kan kalau 1 miliar kan 25 juta. Ya kalau kita sekarang nih kita jadi 1 miliar tuh ya berarti zakatnya 25 juta. Nah kalau 1 triliun berapa ya? Nah 25 miliar ya banyak nggak? Beli mobil berapa biji? Itu ya kalau 1 triliun ya 1 miliar aja kan ya 25 juta. Nah kalau 1 triliun ya, iya berarti kan, ya, nah, berapa tuh, ya, nah, berapa tuh, ya, 200 miliar, 220 miliar, berapa tuh, ya, triliun, ya, itu 25 miliar, ya, itu, nah banyak itu kan, itu banyak kan tuh, kan, ini kan beliin. Iya, kita yang di kita aja sih di kotanan kita pada keluarin zakat. Ini zakat tuh keluarin sih gitu ya. Kalau kita kurang tuh keluarin zakatnya ya berarti kan masih ya kurang kewajiban kita. Ya, ini biar cukup keluarin zakat tuh. Ya, itu ukurannya. Itu. Nanya apa tuh Nabi kan kasih batasnya tuh keluarin zakat ada haul dan ada nisab. Begitu ya. Kalau belum cukup haulnya belum wajib zakat. Nah kalau belum cukup nisabnya belum wajib zakat ya. Jadi nisabnya mereka sekarang kalau kita kan standar gitu, kita sekarang kan standarnya tuh emas 24 gram. Nah sekarang kan emas 24 gram tuh ya, harganya 3 juta ya. Nah ya satu nisab itu 80 gram ya, 80 kali 3 ya berarti 240 juta. Punya duit segitu tuh ya ukurannya cukup, udah kita punya simpanan cukup setahun. Nah itu berarti udah cukup nisabnya ya, udah cukup nisabnya. Nah wajib keluarin zakatnya itu. Nah kalau kurang nisabnya ya enggak dituntut, enggak, agama enggak, nisabnya kurang ya itu baru ada 200 doangan gitu ya, baru ada 200 nih lah nggak dituntut ya udah pakai dah makan watapan kayak gitu ya, mau jalan-jalan kayak nggak apa ya, belum dituntut tuh ya. Nah tapi kalau udah 240 keluarin dulu ya, nah baru pakai dah yang lain ya, buat apaan tuh gitu ya. Kalau udah 240 gitu ya. Nah kalau belum atau juga belum cukup waktunya ya, nah itu belum setahun ya, baru 10 bulan ya itu. Hanya dalam agama tuh nggak ada tuh ya takjil
ya gitu ya. Mentakjil artinya mah segerakan untuk keluar zakat itu ya pas waktunya itu. Kenapa kalau ditakjil takut nanti sampai waktunya bangkrut itu orang bangkrut gimana tuh ya? Untuk biru berapa? Iya. Bulan lagi baru cair. Nah iya tungguin dulu. Tungguin dulu. Gitu. Udah jatuh tempo. Iya jatuh tapi biar jatuh temponya dulu. Ya gitu kan. Kosong. Iya. Nah kalau kosong, gitu. Nah hitung yang ada dulu dah. Gitu. Kalau kosong dulu udah sampai waktunya ditungguin. Gitu ya. Nah ya tungguin biru tuh. Itu sampai tuh umpama memang apa cukup apa nisabnya dengan giro itu. Kalau cukup nisabnya dengan giro itu ya tungguin dulu kan. Ya, tungguin tuh ya sampai gironya masuk kan. Nah, baru kan keluarin. Nah, kalau umpama gironya kosong, nah berapa tuh yang ada? Nah, itu bisa juga ditunda. Ya, bisa juga kita ya, nah keluarin gitu. Nanti kalau mau masuk ya, nah baru ya di apa tuh ditambahin gitu ya. Kamu gironya tuh masuk nih ya, ada tuh. Nah, masukin dah tuh gitu. Nah, kalau enggak ya yang ada aja dulu keluarin dulu tuh gitu ya. Karena udah masuk dalam hitungan kan dengan duit yang ada dengan giro kan udah cukup tuh. Gitu, teman di guru masih kosong gitu ya. Nah, apa tuh ya kosong gitu atau juga emang ya itu ya ada harapan. Tapi kalau emang tuh nggak ada harapan ya, mau orang tipu gitu, udah nggak ada harapan dapat ya udah nggak apa tuh ya nggak keluarin gitu ya. Tuh zakat tuh ya, zakat tuh ya. Ya dalam Islam tuh ya yang diwajibin kita keluar zakat tuh dua itu persyaratannya ya, ada apa tuh ada haul, ada nisab gitu ya. Perempuan berhak menerima zakat mal. Coba orang perempuan kalau dipunya suami enggak. Enggak berhak orang perempuan. Karena orang perempuan termasuk orang kaya. Gitu. Nah, tapi kalau orang perempuan nih, orang perempuan punya duit, dia boleh kasih suami. Itu ya, kalau orang perempuan nih kan punya duit. Ya umpama dah gitu di dagang kan punya duit. Nah kita nih yang laki nggak dagang, ya teman bantuin doangan dah. Iya bantuin ngelipetin, buangin benang kan gitu. Ya nganterin ke pasar, sono kemari udah kan nggak punya duit tuh. Nah gitu, yang punya orang perempuan tuh, ya modal. Nah dia wajib. Ya, dia wajib keluar zakat. Nah zakatnya mana? Boleh dikasih suaminya. Nah itu ya boleh kasih suami, tapi kalau suami punya duit nggak boleh kasih istri itu ya. Nah kok beda? Karena apa? Kalau suami punya kewajiban untuk nafkahin istri itu ya, jadi istri itu berhak. Nah kalau istri nggak ada kewajiban untuk nafkahin suami, nggak ada, hanya suami boleh nerima zakat dari istri gitu ya. Gitu ya, balik tuh gitu ya. Hanya orang perempuan tuh ya kalau dia punya suaminya mampu ya gitu, mampu nih ya nafkahnya cukup itu nggak boleh nerima apa ya zakat gitu. Kita nggak ngasih jugaan, berarti kalau kita ngasih berarti zakat kita kurang gitu ya. Kalau orang perempuan gitu, kalau suaminya nih mampu, tapi kalau suaminya kayak apa kurang tuh, nah itu sih boleh aja ya. Karena kalau dikasih suaminya ntar suami nggak kasih dia. Iya gitu ya. Kita kasih kan mestinya suaminya tuh yang nerima nih zakat, kita kasih nih. Umpama kayak kita saudara dah kan gitu ya, saudara kita tuh yang perempuan ya, dia nggak punya duit kan, nanti kata suaminya ya nggak punya duit juga bang gitu dah kan gitu. Kita kasih zakat nih, kasih saudara kita kan nggak boleh ya gitu. Nah kita kasih ya suaminya, kita kasih suaminya buat jalan-jalan dimancing gitu ya, nggak kasih. Nah boleh tuh kalau yang begitu ya, langsung tuh kasih saudara kita tuh nih zakat gitu ya gitu ya. Karena kan termasuk yang apa tuh ya, kalau istri itu orang kaya, anak kecil juga orang
yang kaya gitu. Karena apa? Yang udah dinafkahin kan gitu, si istri dia dianggap kaya karena ya nafkahnya itu tanggung jawab suami ya, berarti kan keperluan dia tuh ditanggung sama suami. Nah itu berarti kan dikaya. Nah anak kecil gitu juga ya, ditanggung sama bapaknya yang gitu, ya nggak boleh nerima ya, kayak anak yatim nggak boleh nerima zakat, yang nerima ibunya gitu ya, gitu ya. Nah bukan anak yatim, kalau anak yatim kita kasih nggak boleh, nggak ada asnaf buat anak yatim ya. Kalau infak yang lainnya boleh gitu. Nah kalau anak yatim nggak boleh. Nah ibunya ya, karena dia ngurus ya, kasih ibunya gitu ya. Gitu, ibunya nggak mampu atau kurang gitu kan, kasih dia gitu ya. Tuh ya, tuh zakat itu ya, kasih kalau ya ada ke kemampuan kita ya. Kalau kita punya tuh ya, tahun ini nih ya, berarti kita punya nisab tuh tinggi gitu ya, punya nisab tuh tinggi gitu ya. Itu hanya kalau orang perempuan tuh dikarang di dagang di ngapa ya, biarin kita bantuin aja kan dekatnya. Nah kita yang ambil gitu ya, iya nyarin gitu ya, kan gitu ya, jangan itu jangan biarin di dagang apa gitu, kasih nah temenin gitu kan, dia punya duit apa, nah kita yang hitungin dekatnya, kita yang ambil gitu, ntar dia punya duit dibeli mobil, kita yang bawa kan gitu lah, emang gitu. Nah biarin ya, jangan biarin ya, perempuan di dagang gitu ya, kita bantuin aja, tapi kita udah nggak dagang gitu ya, kita dagang nggak laku gitu. Nah kan itu temenin gitu ya, jangan berebut, jangan dia diagak, dia bukan duit kita, jangan kita kuasain, nggak boleh ya. Itu karena istri yang dagang ya duit dia. Nah kecuali kalau kita tuh ada apa tuh fungsi andil syarikat ya, kita jangan tanam modal, nah itu boleh bagi hasil kan, yang gitu ya. Ini giliran apa istri tanam modal kita nggak bagi, iya giliran apa tutup tahun buku ya, kita nggak bagi dia tanam modal berapa tuh, berapa persen dia harus dapat keuntungan kan, itu ya, itu nih kita nggak bagi, naik kita kantongin aja. Ya, jangan, nggak boleh, hak dia kan gitu ya. Jadi kalau didagang di apa biarin gitu ya, temenin aja, bantuin ya, ya bantuin ngawasin, bantuin ngitung kan gitu, supaya nggak rugi, nggak apa tuh ya, nggak ketipu gitu ya. Nah itu ya, itu kewajiban zakat tuh ya. Jadi gitu tuh nih, jadi sini ya dalam riwayat, nah Allah perintahkan Nabi Musa itu untuk keluarin zakat. Nah kemudian Nabi Musa bilang kepada Qarun ya, Allah perintahkan saya untuk ya mengeluarkan zakat nah harta kamu gitu ya, saya kamu keluaran zakat kamu. Nah berikanlah setiap 200 dirham itu ya 5 dirham. Malam yardo, maka si Qarun ini nggak redo ya, banyak duitnya banyak ya, karena dikayain nama Fatihahu latano, kata Allah tuh sungguhnya apa anak kunci gudangnya aja ada 70 gerobak gitu ya. Itu anak kuncinya aja buat buka pintu gitu ya, kalau buka pintu tuh atuk gitu, ini pintu atuk di sini tuh kita ada 3, nah 3 biji kan pintunya, nah gitu. Nah kalau dia ada 70 gerobak, satu gerobaknya berapa biji ya, nggak dibilangin tuh ya, cuman digerobakin, ditaruh dah gusrak di situ penuh ya, sekecil-kecil nih gerobak tuh kan ya, lebih dari 100 ya, lebih 100 tuh kalau kuncinya segini kan itu ya, banyak itu ya. Ini dikatakan nama Fatiha no ya, wah apa kok duitnya tuh banyak di Qarun gitu ya, orang kaya gitu ya, gitu ya. Kenapa tuh dikaya, kata Qarun ya, saya kaya begini in nama ya, ini ilmu itu saya punya ilmu gitu ya, Allah ajarin kepada dia tuh ya, ilmu tuh ilmu kimia ya, dia pegang-pegang atau tanah di pulung-pulung begini jadi emas
Apa aja jadi duit. Iya, mana aja jadi duit dah kalau kayak kita gitu. Kalau kita kan gitu. Kalau orang tua Allah bukain tuh, Allah bukain rezeki kan gitu. Apaan aja dipegang jadi duit. Nah kalau Allah nggak bukain, ya rezeki sama kita, ya susah. Biar katanya bagus juga nggak laku-laku. Ya, itu kan. Wah kalau orang gitu, ya biasin tuh gitu. Ya kalau orang miskin tuh punya buah-buahan aja buahan nggak mau berbuah. Ya, berbuah jadi gemukin ngapa kagak berbuah. Coba dijual sama orang kaya, begitu jual sama orang kaya buahnya banyak. Gitu. Tahu-tahu tuh pohonan, ya tadinya dia punya tuh, ya dia punya pohonan nih kagak mau berbuah, disiram, ditaruhin pembumu kagak udah mau berbuah tuh pohonan. Ya karena orang miskin. Yang punya begitu dijual ada jual aja kebun dijual dibeli sama orang kaya, begitu dijual orang kaya buah banyak tuh ya Allah bikinnya begitu ya. Allah bukain pintu rezeki bagi dia tuh gampang gitu ya. Ini koron tuh punya duit gitu, jadi Allah bukain tuh bagi dia tuh ilmu ya, bisa ini pegang ini duit kalau kita pegang ini habis habis ada ambles semua gitu ya. udah dimodalin gitu habis lagi modalin lagi habis lagi ya, yang modalin keburu boset gitu habis dulu tuh ya tuh koron tuh ya koron nggak redok tuh wah kebanyakan 5% gitu. Nah sumakola kemudian ya laku kemudian berkata nih koron kepada Nabi Musa ya gitu ya. Nah, ya kata Nabi Musa nih kepada Harun i'ti min kulli mi'ati dirhaman gitu ya. Nah berikanlah ya oleh kamu tuh setiap 100 ya, dirham yaitu ya 1 dirham ya gitu ya 100 ya 10 ya gitu ya. Nah, ya jadi 100 ya 1 gitu ya 1% ya. Ya gitu ya. Nah itu ya dirhaman malam yarno ya si korun masih nggak redo juga ya, udah dikecilin tuh ya, tadi kan gede nah karena dikecilin kan. Nah banyak sih soalnya kalau banyak kan jadi kalian gitu ya. Nah kalau 1 triliun gitu biar kata 1% juga kan no duit gitu. Nah Mbak Daud pikiran udah nah kalau 1 triliun kan 1.000 miliar ya iya dikeluarin dah ya 1.000 miliar berapa 1 miliar banyak tuh duit 1 miliar kan banyak. Iya nah kalau duit ratusan ya nggak segini kagak ya, banyak itu ngeliatin aja juga ya, gitu. Kalau buat jalan-jalan tuh ya, sebulan gak habis tuh ya tuh diliatin tuh wah banyak tuh sayang kan gitu ya tuh masih kagak buka tuh ini si dirhaman tuh palam yardo Sumaqala Qarunu li Bani Israila, kemudian si Qarun bilang kepada Bani Israil nih ya gitu umat Nabi Musa nih inna Musa ya gitu ya Qarun tuh Bani Israil inna Musa lam yarda ya hatta yatanawalu ya amwalakum ya sungguhnya Musa itu Nabi Musa itu enggak redho gitu dia enggak suka enggak senang tuh hatta yatanawala tuh atau yatanawalu amwalakum sehingga dia nguasain harta kamu ya tuh Nabi Musa masih nggak puas katanya sama kita ini kata Pak Koron ya Bani Israil nih dia pengen tuh harta kita tuh dikuasain gitu ya nah gitu kata Koron nih itu padahal Nabi Musa kan minta zakatnya ya mau gitu orang kalau udah kaya kan duit kebanyakan kan ada hak aja tuh alasan itu ya nggak usah si Koron sono nah salah bah aja kan ya zaman Nabi yang tadinya orang ya paling susah dah nggak ada sahabat yang paling yang lebih susah dari dia begitu dia kaya tuh Nabi ya minta zakat dikata Nabi ya gua baru kaya segini aja udah dipungutin zakatnya apa tuh pajak dikata itu ya
Nggak mau, dia nggak mau kasih tuh. Sayyidina Ali kan diutus sama ya Nabi tuh minta sono masalah apa ya, karena kalau orang yang punya kambing kan 40 kan ya, 40 ekor kan mesti keluarin satu, nanti udah ratusan, ribuan itu ya, sisa labat tuh nanti dihitung ya itu. Nah kalau 41 ya 102 itu 1000 tapi ya, 20 ya kan gitu, dikaliin berapa duit jatuhnya itu 3 juta. Gitu ya enggak sayang gitu. Ini dikata tuh dia bilang alasannya bahwa Nabi udah mintain pajak, baru kaya segini digituin tuh ya, saking ogah kan gitu ya. Nah tuh ya Qarun tuh bilang apa Bani Israel ya, Musa tuh ingin kuasain harta kita tuh ya, tanah Bani Pama ya tarauna, coba pendapat kamu gimana dari Qarun nih tuh ya gitu. Qalu ya, mereka bilang Bani Israel ya, ra'aina nattabi ra'yaka ya, ya gitu. Ra'yuna ya, nanya tabi'u li ru'yaka gitu ya, pendapat kami kata Bani Israel nih ikut pendapat kamu dah. Iya, dia orang kaya mesti kita ikutin. Iya, pokoknya ya gue ikut aja dah, karena lu orang kaya. Kalau orang kaya kan ya pendapat lu udah terima dah. Oh iya itu ya, udah diikutin aja dah pendapat orang kaya tuh gitu ya. Dirok juga Qala Qarun, kata Qarun, ara antarmu hu ya patuh likuhu gitu. Pendapat saya ya, kita tuduh aja dia tuh Roma ya, tuduh tuh dia tuh Nabi Musa ya gitu, antarmu tuh patuh likuhu supaya dia binasa itu. Nah gitu ya. Nah Baba asu ilam ra'atin zaniyatin fa'utu hamalan kasira. Nah, dia menjatuhkan Nabi Musa nih si Qarun gitu ya. Nah, akhirnya ya dicari tuh perempuan tuh pelacur kan gitu ya. Nah, tuh ya, cari tuh ya. Nah, Baba asu ilam ra'atin tuh diutus tuh kepada seorang perempuan zaniyatin tuh ya, perempuan ya pelacur. Fa'utu hamalan kasira, diberikan kepada dia tuh perempuan itu harta yang banyak, dikasih duit nih supaya ngakuin ala antarmi aku nafsaha, supaya dia ya melontarin tuh menyatakan bahwa dirinya itu ya nah dizina sama Nabi Musa ya gitu ya. Nah tuh ya begitu ya, jatuhin tuh ya. Nah katanya tantar miatu ya, yau nafsahu tuh. Summa atauhu fi jama'atin min Bani Israila, kemudian mereka bawa tuh datang tuh ya pada jamaah Bani Israel. Faqalu, mereka bilang ya Musa, hai Musa, ma alaman sarika, ya Musa, apa hukumnya tuh orang yang mencuri? Gitu ya, kata Qarun nih, kamu jamaah tuh Bani Israel tanya Nabi Musa, kalau orang mencuri itu hukumnya apa? Qala Musa, kata Nabi Musa alaihissalam, kuti'a yaduhu, dipotong tangannya ya gitu ya. Nah kenapa Nabi Musa tuh bilang, kalau Nabi Musa dikatakan dia ditanya masih Qarun, kalau orang mencuri apa tuh hukumnya? Qala Musa, kata Nabi Musa alaihissalam ya, qat'u yadihi, boleh dibaca masdar ya atau kata ada ya, qat'u yadihi, potong tuh tangannya, kata Nabi Musa. Qalu, mereka bilang tuh Bani Israel, wa in kunta anta, kalau kamu yang mencuri gimana? Tuh ya, gitu. Tuh kalau orang mencuri potong tangannya. Nah kalau lu gimana? Gitu. Kalau Bani Israel, kalau kamu yang mencuri gimana? Qala, kata Nabi Musa, wa in kuntu ana, sekalipun saya yang mencuri, potong tangan saya gitu.
Qalu, ya gitu ya. Nah, kemudian mereka tanya lagi, wama ala zani iza zana. Ya Musa, apa hukumnya orang yang berzina apabila dia berzina? Gitu. Qala kan Nabi Musa yurjamu au yujladu, yaitu dirajam ya atau dijilid. Kata Nabi Musa nih, kalau orang yang berzina itu dirajam, ya, gitu. Dirajam tuh dipendam separuh badan, ya, ditipukin tuh, ya, dengan batu, ya, yang gedenya, ya, kayak kocok gitu, ya, nggak boleh gede sekaligus gini, ya. Jadi mati dia sekaligus, ya, masuknya dirajam tuh, ya, supaya dia apa tuh ngerasain sakitnya tuh, ya, diseksa, ya, tapi sampai mati. Itu ya ditempukin tuh sampai mati ya itu ya bukannya kali udah habis itu udah dilepas enggak ya temuin teman gedenya nggak boleh yang sangat gede kan, kalau gede kan tempuh kepalanya habis ya ini sekaligus mati tuh nggak ngerasain tuh ya nah ya azab nah ini kayak kocok gitu mungkin lah sekencangnya betul gitu terus lah ya orang mungkin sampai dimati tuh bandam separuh badan itu rajam namanya gitu ya nah gitu ya itu ya hukuman buat orang yang zina muhsan ya zina muhsan tuh ya dirajam. Zina muhsan tuh artinya orang yang udah pernah nikah yang sah gitu kemudian dia berbuat zina. Ya, kalau dia sama-sama tuh yang udah nikah yang sah, yang sama-sama tuh ya, udah nikah ya, yang laki atau perempuan, nah itu dua-duanya dirajam. Gitu ya. Gitu ya, yang laki sudah pernah apa kayak kita sekarang ya, yang selingkuhan dah ya, yang laki punya apa tuh udah punya istri, yang perempuan udah punya suami, nah sekarang dia berbuat. Nah, itu kan dua-duanya ya, zina muhsan tuh. Nah, itu dipendam tuh gitu ya. Kalau yang satunya belum, nah yang satunya belum nikah itu dijilid yang satu dirajam itu ya. Jadi yang udah nikah tuh ya berzina, nah itu dirajam. Gitu ya. Nah ya, jadi yang udah nikah tuh yang nikah sah. Ya, kalau yang nikah sah sih belum nggak ada umpama dia kawin mulu gitu tapi nggak nikah gitu nggak belum sama juga belum gitu ya. Nah ini yang udah pernah nikah sah gitu ya. Nah itu yang ya dirajam. Nah kalau yang belum tuh ya gitu. Nah itu dijilid itu ya gitu kan ya. Allah bilang kan itu ya wazani wazaniatu wazani fajlidu huma ya mi'ata jalda ya yang laki perempuan yang berzina nah itu dijilid 100 rotan tuh ya satu kali dicambuk ya nah kemudian diasingin tuh 1 tahun ya kok gitu di penjara dah gitu ya tahun tuh gitu ya tuh yang belum nikah. Nah, kalau yang udah nikah nah rajam tuh sampai mati gitu ya. Cuman ayat rajam memang di Al-Qur'an enggak ada ya gitu. Tapi ya dalam dalam prakteknya Rasulullah laksanain tuh ya dalam hadis itu ya. Ya gitu ya. Nah itu ya. Jadi Nabi Musa bilang kalau dia berzina, nah itu kata Nabi Musa dirajam atau dijilid gitu ya. Dijilid tuh disebletin dah gitu, dipecut gitu ya. Qalu mereka bilang wa in kunta anta kalau kamu yang berzina gimana? Qala nawab Nabi Musa wa in kuntu ana sekalipun saya yang berbuat tetap ya harus hukum itu ya dijilid ya atau rajam itu ya. Hanya zaman Rasulullah tuh ya itu ya kan gitu ya ada tuh seorang si Ma'iz tuh ya pernah ngaku tuh kepada Rasulullah tuh dia berbuat zina ya begitu ya habis sholat asar ya dibilang kepada Rasulullah tuh ya Rasulullah hukumlah saya karena saya ini berbuat ya maksiat berdosa gitu ya bilang berzina tapi ya nggak langsung terima ya kenapa kalau kita bilang terima berarti kita sama juga nuduh. Karena kalau nuduh orang yang berbuat zina tuh namanya kozab, ya kita nggak punya saksi, itu mesti kita dikena tuh dijilid tuh,
ya 80 kali itu ya nggak boleh ini apa tuh nuduh ya orang tuh kozab namanya tuh. Di Quran tuh walladzina yarmunal muhsanatu ya minan nisa tuh ya pasadu bi arba'ati syuhada ya orang yang nuduh tuh ya orang berbuat zina yang dituduh tuh minta bukti kepada kita tuh mesti kita datengin 4 orang saksi yang bisa ngelihat langsung itu ya susah ya itu ya Nabi itu waktu simak itu ya bilang tuh dia berbuat Nabi nggak nih ya Nabi kata kagak lu nggak berbuat kata gitu dah pulang sono itu pulang tuh simain dah ya besok balik lagi dia bilang lagi ya Rasulullah ya hukumlah saya Nabi kata enggak paling lu teman pegangan-pegangan doang kan gitu ya tuh saking Nabi itu nggak mau tuh nuduh gitu ya pegang-pegang doang pegangan artinya enggak pulang gitu ya dan lagi yang ketiga ya datang lagi ya Rasulullah ya itu hukum saya nih gitu kata Nabi enggak paling lu teman pelukan doang dari gitu Rasulullah enggak udah pulang sono enggak gitu nah akhirnya yang keempat dia sumpah tuh kata Rasulullah emang dia benar-benar berbuat ya karena enggak ada saksi kan ya nggak gitu ya diberi apa tuh ya diberi sumpah dari Rasulullah. Nah ini Rasulullah karena dia yang sumpah nahnya Rasulullah suruh sahabatnya laksanain tuh ya nah ya hukum tuh rajam ya dirajam dia dipendam paruh badan sampai ya mungkin mati tuh ya. Itu zaman Rasulullah tuh gitu Rasulullah ya laksanakan dan juga Sayyidina Umar tuh ya pernah laksanakan tuh anaknya Abu Samah ya namanya ya saudara daripada Abdullah bin Umar tuh ya nah Abu Samah ya pernah ya berbuat tuh ya nah berbuat zina ya nah itu akhirnya Sayyidina Umar ya laksanain tuh ya nah hukum rajam tuh ya sampai mati tuh. Ya orang yang begitu tuh yang Allah bilang wala ta'khudz bihi ma ra'fatun ya jangan kamu ambil ya kasihan nggak boleh kita kasihan tuh ya dia apa tuh dirajam dia kehausan ngapa minta minum kita kasih nggak boleh gitu ya itu hanya di dalam kitab Safinatun Najat tuh ya termasuk ya hayawanun ya gitu ya muhtaram ya nah itu kan ya diantaranya tuh termasuk binatang yang enggak dihormatin itu ya ghairu muhtaram ya itu termasuk orang yang berzina muhsan tuh ya dan muhsan tuh enggak ghairu muhtaram ya orang murtad ya yang tariku sholat ya itu ghairu ya muhtaram ya enggak dihormatin itu ya nah tuh ya nah ya jadi apa Sayyidina Umar tuh Abu Samah nah dipendam sampai dia mati ya begitu dia apa mati dimandiin ya sholatin ya nah dikuburin ya Sayyidina Umar kata sampaiin salam saya kepada Rasulullah bahwa saya ini telah melaksanakan ya perintahnya itu ya dosanya udah gugur dah. Dosanya gugur ya kalau dia tobat digugur tapi kalau dia nggak tobat kan gitu kan orang di apa tuh dihukum begitu kan supaya ditobat gitu ya justru dia apa tuh dirajam begitu kan dirasa kesakitan ya jadi benar-benar dia ya bertobat kalau emang dia bertobat kalau dia nggak bertobat ya kagak gitu ya nah atau juga dijilid kan 100 kali dan kesakitan ya biar dikapok gitu kan berarti kan dia taubat tuh nah dia nggak mau lagi nah itu berarti dia ya termasuk ya orang yang ya diampunin dosanya kan ya kalau dijilid kan masih hidup tuh kan itu ya biasanya nah kalau dirajam kan emang sampai mati gitu supaya dia nggak dapat siksaan nanti di akhirat tuh gitu ya. Ya itu ya. Hanya Sayyidina Umar bilang tuh ya kepada anaknya sampaiin salam saya kepada Rasulullah tuh gitu ya. Nah, itu ya. Jadi Nabi Musa bilang orang yang berzina harus dirajam atau dijildid. Ya kata mereka wa in kunta anta kalau kamu gimana qala kan Nabi Musa wa in kuntu ana sekalipun saya yang berbuat itu ya.
Qalu mereka bilang fa anta qad zanaita ma'a fulanah. Nih tadi perempuan tuh ya pelacur yang udah dikasih duit supaya ngaku bahwa dia itu ya dizina sama Nabi Musa gitu ya. Nah kata Qarun yang Bani Israil bilang itu ya gitu. Qalu mereka bilang fa anta qad zanaita, sungguhnya kamu Musa telah berbuat zina gitu ya. Nyanta tuh ya ma'a fulana serta perempuan ini. Qala kata Nabi Musa, anak ya saya itu berbuat ya wajaza min zalika ya gitu ya. Nah ya maka gentarlah tuh jazaan tuh ya, gentarlah ya keadaan seperti itu ya, karena Bani Israil nuku bahwa Nabi Musa berzina perempuan ini ya. Karena qalu ya jazaa min zalika fa ursilu ya maya, atau juga fa arsalu ila mra'atin, maka mereka kirim tuh bawa ya perempuan tadi tuh. Falamma ja'at ya gitu. Tatkala datang tuh perempuan itu, aqsama alaiha Musa alaihi salam, maka ya bersumpah Nabi Allah Musa tuh kepada perempuan itu. Ya gitu ya, dibilang Nabi Musa tuh berzina sama dia tuh perempuan itu. Nah ya begitu datang tuh perempuan ya, Nabi Musa tuh bersumpah perempuan itu, wasa'alaha billazi falaqal bahra li bani Israil, maka ya Nabi minta do Nabi Musa wasa'alaha diminta do ya billazi falaqal bahra ya, dengan Allah zat yang memecahkan lautan li bani Israil, wa anzalat Taurat, dan ya yang menurunkan Taurat alal asdiqai ya gitu ya kepada orang-orang yang benar nih sidik. Qalat ya, maka berkata perempuan itu, wallahi ma kuntu la'ab alu zalika. Oh takut nih perempuan Nabi Musa gitu. Iya, Nabi Musa tuh bersumpah kepada Allah ya, supaya Allah ya membuktikan kita ya. Nah ya, qalat kata perempuan ini pelacurnya, wallahi demi Allah ma kuntu la'ab alu zalika ya gitu. Kalau perempuan itu demi Allah saya tidak berbuat seperti itu katanya. Fa'ashhadu annaka bari'un ya, sungguhnya saya bersumpah kata perempuan, annaka bari'un, bahwa kamu ini bebas ya, enggak berbuat seperti itu. Wa qad bara'akallah ya ta'ala min zalika, sungguhnya Allah bebasin kamu dari perbuatan itu. Wa innaka rasulullah, sungguhnya kamu ini ya Nabi Musa adalah Rasulullah. Innahum ursilu ilayya wa innahum arsalu ilayya malan katsira ya, sesungguhnya mereka itu berikan kirim kepada saya tuh harta yang banyak gitu, ala an armiyaka binafsi ya, bahwa saya ini mengatakan bahwa saya serahkan diri saya kepada kamu. Artinya dia menuduh ya kepada Nabi Musa tuh bahwa dia ya dizina tuh ya. Faqarra Musa alaihi salam sajidan, maka sujudlah Nabi Musa tuh gitu, waya beki man dia menangis. Fa'auhallahu ta'ala ilaih, maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa ini, anni ja'altul arda muti'atan laka ya fa'amruha bima syi'ta gitu ya. Kata Allah tuh, Allah wahyukan kepada Nabi Musa ya, ini ja'altul arda, saya jadikan bumi ini buat kamu ya, apa muti'atan laka, saya jadikan bumi ini taat tunduk kepada engkau ya Nabi Musa gitu ya. Fa'amruha bima syi'ta, masalahnya terserah kamu ya, kamu mau suruh ngapain tuh bumi dia bakal ngikutin gitu ya. Tuh ya.
Nah, itu ya. Jadi itu Korun tuh saking keselnya ya nggak mau keluarin duit itu ya begitu tuh akhirnya dicari tuh ya dibikin-bikin kepada Nabi Musa satu tuduhan yang nggak benar tuh gitu dikasih perempuan tuh duit gitu biar ngaku gitu ya. Nah nyatanya ya nah ya Allah bukakan tuh ya kebohongan ya dari si Korun itu tuh ya. Dia nggak mau disayang duitnya ya kagak mau ya sampai dituduh. Nah sehingga Allah kasih perintah wahyukan kepada Nabi Musa bahwa tanah nih itu tunduk kepada Nabi Musa ya Pak Amruha bima syi'ta. Masalahnya apa yang kamu perintahkan tuh bumi itu ngikut. Faqama Musa alaihi salam maka bangunlah Nabi Allah Musa alaihi salam wa qala laha itu ya maka Nabi Musa bilang kepada bumi huzihim ambil tuh si Korun mereka tuh Bani Israel ya artinya disuruh masukin ke dalam tanah tuh ya longsorin masuk ya nah tuh ya nah si Korun tuh ya diambil sama tanah gitu ya mereka tuh Bani Israel. Wakana Korunu ya gitu adalah si Korun ala pirosin wasaririn ya murtapiin gitu ya ya gitu ya jadi Nabi Musa bilang pada tanah fuzihim ambil mereka fa'akhazat maka tanah ambil tuh mereka tuh wakana Korun ala pirosin wasaririn murtapiin sedangkan Korun tuh lagi enak-enakan dia ya di atas ya tempat tidur tuh firasun ya kasur wasaririn tempat tidur murtafiin yang tinggi ya nah dia lagi enak-enakan tuh tiduran gitu ya di atas tempat tidurnya tuh yang tinggi fa'aqazatil ardu aqdamahum maka ya tanah ambil kaki mereka tuh diseret lagi enak tiduran nah ambil tanah ditarik ya, tuh ya akdamikem wa qaba sariruhu wa majlisuhu maka hilanglah nggak kelihatan tuh dipunya tempat tidurnya dan tempat duduknya ya begitu diambil tuh udah habisnya kelihatan kan tempat tidurnya ya gitu wa qad dakhala ya minan nari fil ardi mislama aghazat minhum ya nah ya nah, wa qad dakhala minan nari sungguhnya masuk tuh ya dari api fil ardi di dalam bumi mislama aghazat minhum seperti mereka diseksanya tuh Fa'aqbala Musa alaihi salam yuwabbihukum maka Nabi Musa menghadap kepada Korun ya yuwabbihukum ngomelin tuh Nabi Musa ingetin ya gua suruh lu bayar zakat lu kagak mau gua lu tuduh gitu ya berbuat nah beginilah ya berani-berani kan ya nah gitu tuh Nabi Musa tuh ya nah tuh ya diomelin tuh ya bihukum wa yuglisu lahumul maqala Nabi Musa tuh mengkerasin tuh omongan Nabi Musa keras itu mau Nabi Musa orangnya keras lagi ya Musa kan termasuk orang yang paling keras dari kalangan Nabi tuh ya itu ya paling apa ya nyawataknya paling apa tuh ya, ya emosian dah ya nah gitu ya nah gitu ya wa yuglizul lahumul maqal wa hum yatadarrauna ilai mereka tuh tunduk tadarru ya kepada Nabi Musa gitu ya wa huwa la yazdadu illa ghadaban wa tawihan sedangkan Nabi Musa itu ya tidak bertambah baginya kecuali kesel marah dan ngomelin mikir mungkin marah diminta itu diminta ditunduk minta maaf apa semua kagak dah ya itu ya Loh, ya di seksetul azatun ya qadaban wa tawihan. Summa qala Musa alaihi salatu wassalam kemudian Nabi Musa alaihi salam bilang ya ardu uzihim
ya hai bumi ambil mereka, telan mereka, fa'akhadzathum ila awsatihim, maka bumi ambil tuh sampai ya sepinggangnya, setengah badannya. Tadi baru kakinya kan, lagi tidur ditarik ke bumi kan, ya tempat tidurnya turun, nah di kakinya kerendam sini ke ya, nah ya nyeblok dah tuh ke bumi ya sampai kakinya. Nah kemudian Nabi Musa suruh lagi sampai pinggangnya sini. Tengah badan datu gitu ya, atatun ya gitu ya ausatihim. Maka natil ardu fi ausatihim, maka bumi ada di tengah tuh badan mereka tuh ya, Qarun dan Bani Israil. Summa qala, kemudian Nabi bilang khuzihim fa'azathum, maka bumi ambil lagi mereka ila abatihim, sampai ketek mereka ya gitu ya. Nah, pamaddu aydiyahum ila wajhil ardi, maka mereka tuh ya memandang, mengulur pandangan mata mereka, muka mereka ke tanah. Ya, udah segini kan? Jadi begitu kan? Ya, nggak bisa apa? Ya, begini tunduk dah mata mereka tuh ya ke tanah gitu ya. Summa qala, kemudian Nabi Musa bilang lagi khuzihim fa'akhadzathum ila a'naqihim, maka bumi ambil lagi tuh ya, pendem lagi tuh si Qarun dan Bani Israil sampai leher mereka. Ya, tadi sampai ketek sini dada. Nah, sampai sini karang gitu ya. Falam yabqa alal wajhil ardi syai'un minhum, tidak ada yang tinggal dari muka bumi sedikit pun dari mereka. Akhirnya mereka kependam bumi datu itu ya, yang Allah bilang fakhasafna fil ardi itu ya, kami masukin mereka itu ke bumi itu gitu ya. Nah, gitu ya, ada syai'un minhum illa ru'usahum ya, kecuali kepala mereka dah ya, semua badannya udah kependam tanah, tinggal kepala. Summa qala, kemudian Nabi Musa bilang lagi khuzihim, ambil mereka, terus fa'akhadzathum, maka bumi ambil mereka, fastawatil ardu alaihim, maka ratalah bumi ya kepada ya dirinya itu si Qarun dan Bani Israil tuh gitu ya. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi Musa, maka Allah wahyukan kepada Musa, ya Musa tadarra ilaika ya ibadi ya wada'auka wa sa'aluka falam tarhamhum gitu. Allah bilang ya kepada Nabi Musa, ya Musa tadarra ilaika ibadi, hambaku tadarru, mohon ya, minta ya kepada Nabi Musa tuh ya keringanan, kelonggaran. Nah gitu, ibadi wada'auka, mereka berdoa kepada kamu ya, minta, wasa'aluka, mereka juga minta kepada kamu, berdoa, minta, mohon ya kepada kamu, falam tarhamhum ya, kamu enggak kasihani mereka ya. Nabi Musa tuh enggak kasih ampun gitu ya, yang kesalnya tuh ya dituduh dia berbuat ya enak tuh ya. Nah Nabi Musa tuh nggak kasih ampun tuh ya, falam tarhamhum ya, nggak kasih rahim, nggak kasih ya sayang tuh, nggak ada ya kasihannya tuh terus ya gitu. Nah itu Allah tegur tuh ya setelah Nabi apa tuh Qarun habis tuh, falam tarhamhum tuh, wa izzati wa jalali, kata Allah nih, demi kemuliaanku dan kebesaranku, lau annahum da'uni maratan, kalau sekiranya mereka minta kepada saya sekali aja katanya, wastaghosubi, dan mereka minta tolong kepada saya, la rahim tuhum, kata Allah saya kasihani mereka, saya rahmatin. Kalau dia minta kepada saya sekali aja saya kasihan. Ini kamu diminta, ditadaruk, minta doa ngapa kamu kagak kasihan gitu ya. Nabi Musa tuh ditegur sama Allah tuh gitu ya. Nah kamu kagak kasih.
Summa qala Banu Israil, kemudian Bani Israil bilang, Inna Musa alaihi salam, sungguhnya Nabi Musa alaihi salam da'a ala koruni, ya ala koruna. Nah, sungguhnya nih Bani Israil ngomong nih, ya bahwa Nabi Musa tuh doain Allah tuh, artinya nyumpahin tuh, ya doa yang nggak bagus, ya korun. Nabi Musa tuh doain korun, sumpahin korun, maksudnya apa? Lita buka amwalahu, ya gitu, lita buka amwaluhu wa khazanatuhu. Kata Bani Israil, Nabi Musa tuh korunnya tuh diseksa gitu, ini supaya hartanya ada, nggak boleh diambil tuh gitu. Enak aja ngomong barangan ada aja gitu, ya itu ya. Kata Bani Israil tuh, jadi orangnya tuh, ya, nah, dimatiin, ya duitnya mau diambil tuh, ditabkok tuh, ya supaya kekel tuh hartanya dan ya gudangnya tuh, gudang hartanya, ya bagi Nabi Musa itu. Ya kesel lagi kan, oh gitu. Iya, banget tuh ya. Nah pada Musa, ya maka Nabi Musa tuh dengar begitu, dia berdoa tuh, ya bihasabiha, untuk dimasukin tuh hartanya. Ya sekalian dah, ya tadi orangnya dimasukin, dipendem, ya duitnya mau diambil, mau dikuasain. Nabi Musa tuh gudangnya duitnya, nah duitnya banyak kan, gitu, ya itu Bani Israil ngomong begitu. Akhirnya Nabi Musa minta tuh, ya supaya ya hartanya juga dipendem tuh. Fakhasafallahu ta'ala wijami'iha, maka Allah ya gitu pendem tuh, ya masukin ke bumi, ya itu seluruhnya dah, ya udah orang yang masuk juga hartanya Allah masukin tuh, ya jadi harta karun dah. Yang kita cari dah harta karun, cari sono gitu, dibilangin tuh, ya dari zaman Nabi Musa tuh harta karun, ya jadi harta karun kalangan dicari dah tuh sono dibilangin sama jin gitu, ya. Galib di sana ada. Iya, gitu. Itu, ya. Jin bilangin gitu, sono ada di bawah pohonan, digali, wacol sama mutar itu. Begitu dibacolin kagak ada, pindahin lagi. Jin kata sono udah pindah ke sono, lagi. Dibohongin sama jin. Ya, agak tuh ada karun ya. Emang Allah pandemi itu terus sampai sekarang masih terus ya tajal-jal tuh, masih di gelewang-gelewang tuh sampai hari kiamat. Agak nggak ada, nggak bakal kita dapetin cari. Ya, itu dibohongin gitu, ya. Ntar Allah bakal keluarin tuh wa akhrajatil ardu asqalaha, dari kiamat tuh iza zulzilatil ardu asqalaha tuh, ya. Zulzilatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha, ya. Jadi nanti dari kiamat tuh keluarin tuh, ya. Itu baru keluar tuh kayaan tuh harta karun keluar dah itu, ya tungguin aja nanti hari kiamat, dekat hari kiamat. Nah itu kan hari kiamat tuh Nabi bilang nanti di hari kiamat nggak ada orang yang susah, ya orang semua kaya semua gitu. Kita mau sedekah nih nggak ada yang nerima. Ya kita tanyain Haji Ansori, gue mau sedekah sama lo. Haji Ansori kata, nah gue lagi bawa nih. Ya, gue kasih lo kan gitu. Minta lagi Haji Ansori tanya, apa tuh? Ya pan terima pan gue nih kagak lah gue. Ya, gue kebanyakan lo di rumah. gitu. Gak ada mau nanti di hari kiamat tuh. Kalau sekarang kan banyak. Kalau sekarang banyak yang nerima. Ya empung nanti nggak ada yang nerima, sekarang keluarin dah. Berarti saat masih jauh kiamat. Iya kan masih jauh. Ya, mumpung masih ada. Kalau sekarang kan banyak yang nerima. Nah kalau dulu nanti kan nggak ada yang nerima. Begitu, nampung ada yang nerima, kadang kita keluarin dah, gitu. Ya kasihin dah, gitu. Ntar kalau udah nyampe penuh, ya nggak ada yang mau nerima, kan susah, kan gitu. Ya. Nah sekarang juga kan bisa juga nggak ada yang nerima kalau kita hidupnya di apa tuh, ya di tempat orang-orang yang apa, ya di kalangan tuh komplek-komplek orang yang kaya kan, ya.
Iya, kalau yang kita hidup di komplek kamu itu kan nggak ada yang nerima kan? Ya kita di kampung aja begini masih banyak. Coba kalau di komplek-komplek yang begitu, mau ngerokan aja susah. Iya, kita mau ngerokan tuh. Ya di komplek-komplek itu susah. Ya, gitu nggak bisa gitu kayak gini kalau di kampung sih. Ya kita bilangin aja ntar datang ya. Wah gerobuk dah. Gitu, hampir lagi dia tahu sembakonya. Iya, kan gitu. Nah coba di komplek itu, ya. Kagak kita bilangin gitu ya gitu kagak ada ya gabung guru datang tuh ya nggak bisa juga ada gitu kan udah mulai tuh tempat orang-orang yang ya banyak punya duit gitu ya. Nah tuh atau karunnya jangan mau tuh dibisikin sama ya jin tuh dibilang no ada di sono tadi bawa pohon nono ya di sono digali gitu kagak nggak ada dah ya nggak ada. Ntar tungguin ya. Hanya saya berkaitan dengan kita punya penghasilan kosan iya. sebulan 15 juta dikeluarkan 10 juta buat kebutuhan kehidupan maupun segala pendidikan. Nah, itu sedang awalnya kan dari sana sekitar setahun 60 juta kena jakatnya nggak? Iya udah dari hasilan itu ya cukup dalam 1 tahun. Ya yang penting tuh kalau zakat itu yang penting tadi dah 2 ya cukup 1 tahun sama nisabnya. Itu aja ya kalau emang nisabnya cukup besarannya enggak tentu besarannya kan kalau besarannya besaran kalau kita ya kalau kita ini kita di sini 2,5%. Enggak, saya besaran kumpulan dananya tahun itu iya tahunnya ada 60 juta setahun 60 juta kena zakat mal enggak? zakat mal setahun Iya setahun belum sampai. Ya kalau 60 juta belum sampai. Kan zakat mal kita itu kan seharusnya itu kan ukuran emas 80 gram. Ya. Jadi emasnya 80 gram. Ukurannya nih, ukuran 50 gram. Nah, kaliin ya yang lagi harga sekarang. Ya, hari sekarang kan lagi 3 juta tuh emas. Nah, kalau emang tuh 80 kali 3 kan 240. Nah, kalau kita punya tuh harga segitu ya dari hasil bekerja kita atau simpanan tuh kita jumlahin semua ada 240 ya udah cukup setahun. Nah kita keluarin kalau belum cukup dari segitu ya enggak kumpulin lagi dah. Kumpulin lagi dulu ya mungkin tahun ini enggak gitu ya. Nah tahun depan kali gitu ya kumpulin aja dulu dah. Jadi kalau kita punya duit tuh di tabungan gitu ya kan kita tabung dan nabung ya. Nah gitu ya sebulan berapa tuh kan. Nah gitu nah cukup dah tuh setahun ya. Jadi standar emas. Jadi kalau emas lagi mahal ya mahal ya standarnya. Kalau emas lagi murah ya murah. Jadi tergantung emas karena kita ukuran nisab kita sekarang ini emas gitu ya. Kalau duit tuh ya harta tijarah gitu ya bukan gitu nggak ada tuh kalau yang namanya zakat profesi ya nggak ada. Kalau gitu dalam Islam nggak ada itu memang sekedar ingetin tuh infak aja ya. Zakat profesi nggak ada. Kalau punya mobil 2 harganya. Iya. Kalau punya mobil, punya rumah itu kalau emang itu kebutuhan itu nggak masuk. Ya, kita punya mobil, ya, punya mobil 2. Nah, buat anak kita 1 pakai mau di kuliah, mau kemana kan gitu. Nah, sama kita, kebutuhan kita, nah itu ya. Nah itu enggak masuk. Nah kecuali kalau mobil itu kita bisnis. Ya jual beli. Nah kalau jual beli, nah masuk ke sono. Kalau nggak jual beli, ya macam kayak tanah juga kan gitu kan. Ya tanah kita beli ini punya duit, ya kita beli tanah. Ya niatnya tuh bukannya jangan buat jual beli. Kalau kita niat buat jual beli atau buat kontrakan, itu jadi kenapa tuh kena zakat. Itu jadi kita buat aset simpanan kita aja. Kalau kita simpan duit kan kena zakat. Kalau kita simpan barang enggak. Itu ya punya duit nih beli tanah umpama gitu kan ya umpama 100 juta ya kita beli tanah dah tuh kan gitu sampai setahun nggak apa-apa kan gitu ya gitu ya meskipun tuh nanti dijual kita jual kan ada orang yang mau beli kita jual itu bukan jual beli karena niat dari awalnya tuh kita teman
ya buat aset kita aja gitu ya. Tapi kalau kita niat tuh buat bikin kontrakan nih itu kena ya, karena kalau kontrakan itu bisnis. Iya usaha gitu ya. Ini ya, jadi ya bedain gitu. Kalau buat mobil sih mau punya mobil ya berapa juga kan, karena orang punya mobil juga kan bisa juga termasuk apa orang miskin kan. Iya, kayak yang di Quran bilang orang punya kapal aja miskin. Itu wa ammas safinatu fakanat limasakina ya malu nafil bahri itu ya. Adapun tuh kapal ini milik orang miskin. Tuh orang miskin punya kapal. Ya, habis diwat tiap hari. Ya, masuk kayak mobil gitu ya. Orang miskin punya mobil, ngapa diwat apa? Grab ya. Iya, berarti kan tiap hari gitu. Nah kalau kagak ada mobil, nggak ada apa dia gitu, ya. Motornya aja udah 5, ya masih nggak keluar zakat. Ya. Nah tiap hari cuman setoran berapa duit, gitu kan? Nggak cukup gitu, yarin gitu, ya. Nah rumahnya tuh gede, ya. Membantunya ada, miskin. Ya bisa, kenapa? Buat bayar apa tuh? Ya bayar listrik, bayar pembantu, agak ada setiap bulan. Ya, itu. Jadi jangan dilihat fisik ini gitu. Dia rumahnya gede, wah orang kaya tuh, kan gitu. Ya pembantunya aja ada. Gak, itu kebutuhan. Hanya segala kalau yang kebutuhan hajat kita itu adalah termasuk bukannya wat apa tuh? Ya itu adalah ibadat gitu. Ya. Jadi kumpulin aja dah dulu dah. Lah kalau dah tahun ini nggak bisa, insya Allah tahun depan dah gitu. Nah itu ya. Tahun sini dulu ya, nanti tahun sini lagi tuh ya gitu ya. Ya bahkan sababu halaki korun gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu ma nartaji min rahmatika fi amrina kullihi wa yassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu ma nartaji min hawaijina wa sallimna min al-ilali wal afat wal ahad wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan aqlan sahihan rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u la yasha wa amalin la yurfa du'ain la yusma. Na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.